ya, pergerakannya berbeda. Yang merah lebih smooth, ada mantulnya ya, ada bouncingnya. Yang kuning lebih cepat jalannya. Nah, kalau yang biru sama dan satu ini yang lebih ya kita sebut lebih profesional gitu ya. Oke. Nah, lalu kemudian yang keempat. Nah, yang keempat ini saya coba masukkan dulu, kembalikan lagi codingnya. Nah, ini kita sudah mulai memakai rumus ya. Sudah memakai rumus. Ini saya kecilkan dulu, ini saya besarkan area codingnya ya. Yang pertama, yang merah ini isi codingnya cukup seperti ini ya. Penjelasannya nanti saya jelaskan. Nah, pertama ini ketika bendera hijau diklik sama seperti tadi, jadi memposisikan dulu sprite satunya pada posisi 00 ya. Sudah saya besarkan. Kalau ini saya pindah, saya klik, nah ya sama. Tapi kemudian selanjutnya saya bikin ulangi terus menerus ya. Jadi kalau makanya nih begitu bendera hijau nih pasti dia akan jalan terus menerus. Nah, di sini kenapa ini tidak kuning? Karena sebetulnya ini sudah berjalan terus menerus karena di sini ada define ya. Ada define. Define itu adalah definisi ya, atau kumpulan ya, atau ya kumpulan coding ya yang kita buat ya didefinisikan namanya apa gitu. Satu pola yang kita namakan gitu ya. Lalu kita gunakan. Jadi supaya jadi gerak 1 kali 09 itu adalah ini isinya gitu ya. Jadi ini masuk di sana gitu. Nah, ini define. Nah, pemahamannya sebagai berikut. Jadi ketika bendera hijau diklik posisinya 0,0, gerak menerus adalah bergerak. Nah, di sini ada yang warna merah ya, merah marun gini ke arah magenta. Ini saya bikin bloknya semacam ini. Jadi cukup begini. Jadi gerak 2, kemudian kecepatan, kemudian selanjutnya adalah gesekan atau friksi. Oke. Nah, sama ya. Nah, ini sama. Jadi saya menunjukkan bagaimana cara membuatnya. Oke, sama. Jadi ini tinggal saya kembalikan aja lagi. Nah, ini langsung hilang. Nah, begitu saya buat seperti ini ya, maka muncul seperti tadi. Seperti ini. Nah, ini penjelasannya sebagai berikut. Ini saya kecilkan dulu. Oke. Define itu kita buat adalah di sini change nilai X. Jadi ubahlah nilai X itu dengan apa? Nah, di sini ubah nilai X-nya itu adalah isinya atau variabelnya adalah, jadi define ini kita buat change nilai X ya, ganti nilai X, change-nya ada oranye di sini ya. Yang oranye di sini variabel. Jadi kita bikin dulu nanti variabelnya di sini ya. Nilai X dan nilai Y, cara bikinnya sama seperti yang ini. Jadi kita bikin di sini, kita bikin misalnya nilai nilai X, saya pakai X biar beda. Nah, tuh ya, muncul ya X. Ya, cara bikinnya seperti ini. Ya, bikinnya seperti itu. Kita bikin nilai X dan nilai Y sehingga nanti dapat seperti ini ya. Dapat seperti ini. Nah, kemudian ubah nilai X-nya itu dengan, kita lihat di bawah ini sama ya. Jadi dengan pertama kita masukin perkalian. Jadi nilainya perkalian ya. Operatornya perkalian. Ya, kalau kita lihat di sini. Jadi hasil perkalian apa? Hasil perkalian apa? Itu hasil perkalian dari ketika tombol kiri dipencet ya, dikali dengan kecepatan. Nah, sekarang tombol kiri dan tombol kanan kan kita akan gunakan ya, ke kiri dan ke kanan. Nah, masih ingat tadi tombol ke kiri itu nilainya apa?
minus, betul. Tombol ke kanan nilainya plus, makanya dibuat di sini di operator kita ambil adalah pengurangan. Untuk menghasilkan nilai minus ya, untuk tombol kiri kita ambil operator pengurangan. Jadi ketika di sini nanti ya, nilai X-nya itu adalah nilai di sini 0. Nah, kita lihat 0 dikurang ya nilai dari posisi panah kiri yang ditekan ya, panah kiri kan minus ya. Nah, jadi makanya 0 dikurang nilai arah ke kiri. Jadi kalau 0 dikurangi nilai arah ke kiri pasti hasilnya minus kan gitu ya. Jadi misalnya 0 dikurangin 1 kan berarti minus 1 gitu ya. 0 dikurangi 0,2 ya minus 0,2 kan, seperti itu ya. Nah, ini untuk menghasilkan nilai minus ke arah kiri. Nah, yang kanan untuk menghasilkan nilai plus itu adalah dengan ditambah gitu ya. Dengan ditambah. Jadi kita taruh di sini. Nah, itu ya. Jadi ketika tombol kanan dipencet itu ditambahkan. Nah, yang ini nilainya minus. Nah, kemudian kita kalikan dengan kecepatannya kan ya. Jadi ini kita masukkan. Jadi penambahan ya. Ini pengurangannya sudah, nambahnya juga sudah. Lalu kita masukkan di sini. Jadi nilai X-nya itu diambil dari diambil dari nilai tombol ke kiri yang ditekan ya, atau kalau kita memencet tombol kanan adalah tombol kanan yang ditekan lalu dikalikan maaf, ini tadi kebuang satu. Nih kalinya di sini, ini kita masukkan di sini. Nah, ini baru masukkan di sini. Iya. Nah, gitu ya. Jadi nilai X-nya itu diambil dari ya arah kiri yang ditekan ya, yang nilainya plus tadi ya, tambah 0 itu ya ditambah, jadi nilai ke kanan kan plus, jadi nilai ke kanan yang plus ya ditambah dengan nilai ke kiri yang minus. Tapi kalau ditekan gitu ya, kalau nggak ditekan berarti dia nggak ada nilainya kan di sini. Jika ditekan kan di sini ya, jadi nilai ditekan. Kalau nggak ditekan ya nggak muncul nilainya. Nah, lalu dikalikan dengan kecepatannya. Nah, ini baru kita masukkan di sini. Nah, semacam itu. Nah, definisinya selanjutnya lalu kemudian kita set nilai X-nya. Jadi nilai X-nya diubah berdasarkan dari apa yang kita pencet. Setelah dikali kecepatan ya hasilnya, baru kemudian di set. Jadi di set di sini di variabel tadi ya. Ini diambil sini set. Kita ambil set. Ini variabelnya kita ganti dengan nilai X ya. Nah, sama kan ya. Oke. Lalu kita taruh di sini. Jadi setelah nilainya dirubah, pertama rubah nilai X-nya dengan tadi inputan dari tombol yang ditekan dikalikan dengan kecepatan ya. Lalu kemudian lalu ditentukan, lalu disetting nilainya dari nilai tadi dikalikan dengan nilai tadi X tadi itu dikalikan dengan gesekan. Nah ya, yang tadi kecepatan, lalu kecepatan dikalikan dengan gesekan. Nah, ini kan gitu ya. Jadi kecepatan dikalikan gesekan. Nah, ini kita mengambil nilai kecepatannya ya dari sini, lalu kemudian disetting kecepatan dikalikan gesekan ya, speed kalikan friksi. Lalu kemudian ubahlah nilainya, nilai X-nya itu change by, jadi udah seperti ini, lalu kemudian change X by. Nah, kita tadi mengambil datanya ya, di sini tadi mengambil datanya, lalu kemudian sudah dapat, lalu dimasukkan data itu ke dalam pengubahan nilai X-nya ya. Ini nilai X variabel, ini nilai X sumbunya
gitu ya. Ini bisa aja kita kasih nama apapun sembarangan bisa. Ini supaya memudahkan, saya namakan nilai X dan nilai Y gitu ya. Nah, lalu kemudian di sini ditentukan, langsung dipakai. Ubahlah Y itu dengan apa? Nilai X. Ya, apa nilai X? Ya, nilai X ini tadi. Nih, ya, nilai X itu dari mana? Ya. Dari sini kita ambil dari variabel yang kita buat. Nilai X itu di mana? Nah, nilai X itu inilah yang disetting tadi. Ya. Hasil dari sini lalu kemudian dikali dengan gesekan. Nah, nilai X inilah. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk yang bawah sama seperti yang atas dibuatnya, hanya tinggal kita ganti di sini tombolnya aja arah ke atas dan ke bawah. Masih ingat? Yang ke bawah itu minus ya. Jadi kita taruh yang ke bawah itu 0 dikurangi. Jadi bagaimana nilainya nanti supaya dapat minus, yaitu 0 dikurang. Lalu kemudian sama langkah selanjutnya set nilai X nya ya. Nilai X nya dikalikan gesekan. Lalu kemudian kita terapkan nilai tadi dalam mengubah nilai Y nya ya. Y nya adalah nilai Y gitu ya. Nah, inilah rumusannya semacam itu. Nah, sehingga geraknya ini kalau kita perhatikan ya, ini saya besarkan ya. Lihat, perhatikan yang merah itu geraknya jauh lebih smooth ya. Jadi ada nilai, ada lenturnya ya, kita lihat. Nah, ada pairnya tuh. Nah, saya lepas aja, dia masih gerak. Tuh, kalau yang kuning lihat berhenti, dia langsung berhenti. Kalau yang merah set ya, masih ada pantulannya, ada bouncingnya ya. Jadi kalau ngerem tidak langsung mendadak berhenti, tapi lihat masih ada ya, masih ada momentumnya gitu ya. Karena tadi rumusannya kecepatan kali gesekan ya. Nah, seperti kira-kira semacam itu penerapannya. Nah, saya kembalikan lagi. Nah, kemudian nilainya setelah ini didefinisikan ya. Nah, definisinya kita pakai caranya tadi di blok ini kita ambil, kita masukkan di sini. Jadi ini definisi ini ya, rumusan ini langsung kita pakai di sini. Jadi definisinya udah dapat, sini kiri kanan atas bawah, lalu kita gunakan di sini. Nah, berapa nilainya terserah kita mau memberikannya. Silahkan dicoba-coba aja gitu ya. Biar teman-teman bisa merasakan. Saya coba kecepatannya 1. Kita lihat kalau kecepatannya misalnya 2 ya. Ini saya ulang, kita lihat. Wah, lebih cepat. Tuh ya. Ngeremnya juga bouncingnya juga lebih jauh ya, karena kecepatannya lebih tinggi. Nah, kita lihat lagi, saya kecilkan. Coba kita ganti kecepatannya misalnya 5. Kita perhatikan lagi, saya besarkan. Wow, lebih cepat. Lihat, bouncingnya juga, pantulannya ya. Nah ya. Nah, tinggal kita setting berapa nilainya yang kita suka. Tergantung nanti kita membuat permainannya ya. Tadi saya kembalikan lagi ke 1. Kita lihat. Nah, oke ya, responsifnya memang agak kurang, tapi dibanding yang, perhatikan yang kuning, apalagi dibandingin dengan yang ungu dan biru ya, itu terlalu sangat kaku banget. Tapi yang merah jauh lebih hidup. Nah, demikian penjelasan coding tentang berbagai pemrograman atau coding untuk membuat kendali ke kiri kanan atas dan bawah semacam itu. Jadi menggunakan rumus fisikanya. Nah ya, sementara yang lain 3 ini tidak gunakan rumus, cukup sederhana saja ya. Nah, semuanya bisa dipakai, sama tergantung nanti gamenya yang mau kita buat mau semacam apa yang kita inginkan. Oke, itu penjelasannya. Demikian materi pemahaman tentang beragam coding kendali. Nah, untuk selanjutnya bagian kedua kita akan nanti memasuki
bagaimana memahami terhadap kostum yang mempunyai arah ya, seperti ini. Oke, demikian materi kali ini. Semoga bermanfaat, bisa mengisi masa social distancing teman-teman menjadi lebih produktif, tentunya lebih fun, lebih menggembirakan, sehingga kita mempunyai daya imunitas yang lebih baik untuk dapat melawan virus corona. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.